الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Itu artinya kita disuruh istiqomah. Kalau kita sudah mendapat hidayah, sudah mendapat petunjuk, sudah yakin kita suatu ilmu, memang Allah yang wujud. Memang Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin. Dia yang sama basar kalam, ilmu kuda, irada, dan hayat. Jangan Bapak Ibu ragu dengan omongan orang. Kalau ragu kita dengan omongan orang, sama seperti Luqmanul Hakim dengan anaknya yang menunggangi keledai tadi itu. Tak selame hidup Bapak Ibu. Beragama kata orang, bertuhan kata orang. Makanya tanam di sini keyakinan itu. Kenapa? Al yakin la yuzalu bisak. Keyakinan yang sudah hidup, tumbuh, berurat, berakar ya di dalam hati dan rahasia hakikat diri Bapak Ibu. La yuzalu bisak. Tidak ada yang mampu membuat kita bimbang dan ragu dengan omongan siapapun. Itu yang iman yakin doang. Itu yang zau itu. Makanya yakin itu adalah bentuk daripada anugerah Allah. Kalaulah yakin itu anugerah Allah, maka keyakinan yang hidup di dalam hatinya tentang Tuhan, tidak ada satupun yang mampu membuat dia bimbang dan ragu tentang Allah itu. Ini yang namanya iman yang sudah kamil. Ya, iman yang sudah isbatul yakin. Itu dia. Tidak pernah Bapak Ibu berubah dalam hal ilmu ketuhanan itu. Andai kata kita dibilang sesat, tidak apa-apa sesat, tapi sesatnya kepada Allah, selamat kita. Sesat, tapi sesatnya ke Allah, ya, selamat kita. Tapi kalau sesat dari Allah, baru neraka tuh. Berpendu-pendu lah masuk neraka tuh. Ini mesti dipahami. Sadarilah bahwa diri kita itu fana, dan sadari bahwa Allah lah yang kekal abadi itu. Hanya dialah semata-mata. Dahulu, sekarang, yang akan datang. Kalau Allah yang wujud semata-mata, dahulu, sekarang, yang akan datang, yang menjadi pertanyaannya, man ana, siapa aku? Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud dahulu, sekarang, yang akan datang, kita sejak dahulunya tidak pernah ada. Man ana, siapa aku yang sebenarnya? Sesungguhnya aku ini tiada lain, nyatanya akan wujud rupa dirinya. Maka disitulah Allah mengatakan, fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakan tajalli diriku, sempurnanya tajalli diriku, itulah bentuk dan rupanya insan, supaya insan itu sadar sesadar-sadarnya, akulah wujud dan nyata pada dirinya. Makanya dikatakan dengan bahasa kias, dirimu bukalah dirimu. Kalaulah dirimu bukalah dirimu, lalu siapa dirimu? Dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku. Karena akulah yang ahad semata-mata di situ. Jangan ragu di situ. Masa iya kita Tuhan? Kita bukan mengaku Tuhan. Kita bukan ingin jadi Tuhan, jadi Fir'aun nanti. Kata-kata yang Ustaz antarkan itu bukan mengaku Tuhan, bukan jadi Tuhan. Kata-kata yang Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu itu untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita nggak pernah ada sejak mula adanya. Kalau kita sejak mula adanya tidak pernah ada, lalu siapa yang ada sejak mula adanya? Allah lah yang ada semata-mata sejak mula adanya. Dahulu, sekarang, yang akan datang. Jadi ilmu tauhid itu benar-benar maksud yang sebenarnya itu menafikan sesuatu yang lain selain daripada Allah. Apa maknanya menafikan sesuatu ya selain daripada Allah? Itu artinya Allah sajalah sebenar-benarnya yang mesti ada di dalam iktikad hati dan rahasia diri kita ini. Jangan ada yang lain di situ. Kalau tidak ada yang lain, hanya Allah, maka diri kita inilah dalam bahasa tauhid, man ana ini, dalam bahasa tauhidnya itu yang disebut namanya apa Bapak Ibu? Bahasa tauhid. Pak Ridho bantu.
bahwa diri kita ini dengan bahasa tauhidnya apa namanya? Cermin Allah. Bahasa tauhid. Apa? Wujudul. Nih Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu ya. Wujudullah. Bahasa lainnya apa Khalifah? Wujudullah itu? Ainul. Ainullah. Atau bahasa lainnya apa? Hakikatul. Itu dalam bahasa tauhid. Dalam bahasa tarikat, man ana, siapa di kita ini dalam bahasa tarikat? Apa? Miratillah. Apa artinya itu mira? Mir. Cermin Allah. Apa maksud cermin Allah itu apa? Apa maksud bayang-bayang tuh? Itu yang paling aku boleh lagi. Apa maksud miratillah? Cermin Allah itu apa maksudnya? Tempat memandang wujud. Itu dia. Tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah itu. Makanya dikatakan oleh Allah, apa hadisnya itu Pak Erik? Hadis kursi. Kalaulah memang kita ini dalam bahasa torikatnya cermin Allah, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah, apa kata Allah itu dalam hadis kursi yang disampaikan oleh Nabi itu? Lupa aku. Pak Ridho bantu. Ini ketua-ketua aja sasarannya nih. Lupa aku. Khalifah bantu Pak Ridho dengan Pak Erik. Lupa juga aku. Awalnya dia tiada awal. Tiada awal. Bantu Pak Haji Zainuddin. Bantu Pak Abdul. Halo Pak Ganteng. Bantu. Apa dalilnya? Bantu Pak. Halo Pak. Pak. Nih, Pak dari Kunto. Pak Ali. Nih, halo Pak Ganteng. Pak apa? Pak Andre. Dan juga ya Rian. Pak Son. Parel. Pas. Pak Imam. Pak Muklas. Pas. Pak Darmawis. Pak Jul. Pak Parjo. Pak Imam. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ustaz tunjuk lagi. Bu Sus. Ini dah lama bersuluk nih. Wike. Dewi. Rani. Ibu Pak Abdul. Ibu Pak Erik. Ibu Cawta. Ibu Lina. Ibu Bulia. Mira. Gina. Santi. Sinta. Maaf Sinta. Email. Ibunya Pak Ip. Ibunya Pak Ben. Lupa. Ibunya Bapak. Udah. Kembali lagi ke Ustadz. Wa khalaqa Adam ka surati khalaqal insan ala surati rahman. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Enggak sampai sepanjang spidol kok doa. Wa khalaqa Adam ala ka surati khalaqal insan. Khalaqal insan ala surati Rahman. Surati Rahman. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya, dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman ya dirinya. Makanya dikatakan dalam bahasa torikatnya, insan, Adam itu adalah cermin untuk memandang rupa dirinya Tuhan itu. Dalam bahasa syariat nih, man ana, siapa aku ini dalam bahasa syariat? Hamba apa? Hamba Allah. Hamba Allah.
Ya. Hamba Allah itulah dalam bahasa tarekat cermin Allah. Hamba Allah itu dalam bahasa hakikat itu namanya wujudullah, ainullah atau hakikatullah. Hamba Allah itu dalam bahasa makrifat Allah tuh dia. Di alas bahasanya tiada lain Allah tidak. Karena tiada lain adalah Allah, maka dibuatlah di sini kiasnya hamba Allah. Hamba itulah yang Allah. Hamba Tuhan, aku Tuhan. Hamba Allah, aku Allah. Nah, diumpamakan lagi dengan bahasa kiasnya, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Siapa itu? Ya Allah lah tuh. Namun ketika kita sudah sampai pada makom ma'rifat, ini makom Tuhan. Makom Sidratul Muntaha. Ketika Bapak Ibu sudah sampai pada makom ma'rifat, makom Sidratul Muntaha, memang Allah cuma yang wujud yang nyata. Nyatanya wujud Allah itu pada manusia. Manusia itulah orinya diri Tuhan. Maka ketika itu kata Nabi, kala lisanahu. Sini kuncinya Bapak Ibu. Kala lisanahu. Kelulida. Kelulida itu apa maksudnya? Diam kata nanti yang tiada terkatakan. Maksud diam kata yang tiada terkatakan itu apa maksudnya Ibu? Kala lisana itu kan diam, kata tidak terkatakan lagi. Apa maksudnya itu? Rahasiakanlah Allah itu pada diri masing-masing. Nah, itu rahasiakan Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksudnya rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing, pada diri insan itu? Apa maksudnya itu rahasiakan Allah itu pada diri insan? Rahasiakan Allah itu pada diri Bapak Ibu. Apa maksud kalimat itu? Maksud kalimat itu jangan dikatakan Bapak Ibu Allah. Jangan katakan manusia itu Allah. Itu dia. Allah katakan Allah, manusia sebutlah manusia. Walaupun Bapak Ibu tidak mengatakan di Bapak Ibu itu Allah, hanya manusia, tapi Bapak Ibu sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa di Bapak Ibu itu tiada lain, itu Allah itu sendiri. Ini yang berulang-ulang Ustaz sampaikan kaji lontong dan kaji beras. Kalau beras sudah jadi lontong, Mel. Ya, lontong tuh Mel. Boleh enggak lontong mengatakan dirinya beras? Tidak boleh. Jadi yang boleh itu gimana, Mel? Lontong. Walaupun email makan lontong, sebenarnya makan apa? Makan beras. Tapi tidak boleh mengatakan makan beras kan? Makan saja lontong. Maka jangan kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Bentuk dan rupanya lontong. Hakikat sebenarnya lontong itu dirinya adalah beras. Walaupun Bapak Ibu makan lontong, jangan disebut makan beras. Rahasiakanlah beras itu pada lontong. Bilang makan lontong, jangan bilang beras sepiring. Jangan bilang beras sepiring, bilang lontong sepiring. Lontong 5.000, bukan beras 5.000 gitu. Ya, itu memahaminya. Kalau beras sudah jadi nasi, rahasiakanlah nasi itu. Rahasiakanlah beras itu pada jangan dibilang nasi itu walaupun kita tidak bilang nasi itu beras, tapi kita sadar, paham dan mengerti bahwa nasi itu tiada adalah beras. Walaupun makan nasi, jangan dibilang makan beras. Kalau kita sudah kenal Allah, rahasiakan Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun dirahasiakan Allah pada diri masing-masing, walaupun kita tidak sebut Allah, sebut namanya si A, si B, si C, ayah, ibu, anak, cucu, menantu, tapi kita paham yang kita sebut pada anak, ayah, ibu, cucu, menantu itu tidak lain nyatanya Allah itu. Itu rahasiakan itu. Makanya dikatakan Allah al-insanu sir. Itu dia tuh. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasia aku dan akulah rahasianya insan itu.
Jadi Allah tuh yang menjadi rahasia insan. Maksudnya Allah yang menjadi rahasia insan, Allah tuh yang manusia Tuhan. Kemana juga mencari Tuhan lagi. Padahal Tuhan yang dicari itu sudah nyata pada diri. Namun diri Bapak Ibu bukanlah diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri Bapak Ibu tiada lain dirinya Allah. Itu udah Allah bersembunyi di dalam terang. Itu maksudnya Allah bersembunyi dalam terang. Karena yang terang itulah wujud nyata dirinya. Bagi orang paham, insya Allah sampai itu. Bagi yang tidak paham, ini yang bingung tuh. Masa ya Allah, gitu Pak, bingung ya. Dia yang menyimpulkan gaji. Bukan guru yang menyimpulkan gaji, dia yang menyimpulkan gaji. Dia ragu tuh. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu ragu dan bimbang, jangan disimpulkan dengan ilmu sendiri. Antarkan kepada guru. Apa pahamnya guru? Apa maksudnya guru? Jangan disimpul-simpulkan sendiri Bapak Ibu. Ya. Tadange beko. Lihat tuh tadange. Tahu dia lihat tuh tadange tahu. Tahu tadange. Tanya sama Gina tuh. Tanya sama Bu Susi. Apa tadange itu Bu Susi? Pasti Bapak Ibu banyak juga nggak ngerti bahasa Ustaznya. Biarlah nggak apa-apa. Rahasiakan diri Tuhan itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Udah sempurna tuh Bapak Ibu. Ya, kalau udah sempurna, maka amal Bapak Ibu disebut namanya amal apa namanya? Amal disebut namanya amal ma'rifat. Itu amal ma'rifat tuh. Jadi amal ma'rifat itu juga dikatakan namanya amal daimun. Daimun. Apa daimun tuh? Udah kekal tuh. Kenapa dikatakan daimun? Dikatakan amal ma'rifat karena dia sudah kenal Allah. Kalau udah kenal Allah, di situ Bapak Ibu tidak ada diri yang lain. Ada diri yang lain lagi? Tidak. Ustaz mau nanya. Kalau tidak ada diri yang lain, Pak Suparjo, ada diri yang lain? Tidak ada. Diri siapa yang ada? Kalau diri Allah yang ada, Ustaz mau nanya. Ustaz mau ngambil mutiara di ular matinya. Siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Kalau tidak ada diri yang lain. Yang disembah Allah, yang menyembah Allah. Ini buka kulit tanpa isi nih. Coba gunakan dengan bahasa kias Pak Suarjo. Bisa menyampaikan dengan bahasa kias supaya tidak gampang orang nanti. Wah, itu masih nampak juga langsung isinya tuh. Pak Ridho gunakan dengan bahasa perumpamaan. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah kalau tidak ada yang lain selain hanya Allah saja. Muhammad yang menyembah, Allah yang disembah. Masih nyata juga sempurna wujudnya tuh. Haluskan bahasanya. Pak Erik coba. Sifat menyembah zat. Kata-kata ini siapa, ini yang dikiaskan, siapa yang menyembah. Kemudian siapa yang disembunyikan rahasianya, dan nanti baru buka maksud yang sebenarnya. Ya, itulah rahasianya. Yang menyembah, itulah yang disembah, dan yang disembah, itulah yang menyembah. Kesimpulannya, kalaulah yang menyembah itu yang disembah dan yang disembah itu menyembah, kesimpulannya apa Ibu Lia? Allah? Bukan Allah yang ada, tadi bahasa menyembah tadi. Coba Gina simpulkan. Bantu. Allah yang menyembah, Allah pula yang disembah. Belum kesimpulan tuh lagi tuh. Coba Wike. Termenung aku ini ya. Ya satu. Apa bahasanya? Tanya sama Bang Rio. Bang Rio sedang mengalas sekarang. Bu Susi. Ya. Pak Erik lagi. Apa kesimpulannya? Kalaulah yang menyembah dengan yang disembah adalah satu wujudnya, kesimpulannya apa?
Nggak ada menyembah lagi. Bahaya juga ini dapat kabur mana lagi nih. Pak Ridho coba gunakan bahasa ini. Kalau yang menyembah itu yang disembah dan yang disembah itu adalah yang menyembah, itu Allah saja di situ. Kesimpulan kalimatnya apa? Bahwa iyalah Allah lah yang menyembah dan memuji akan dirinya sendiri. Apa kata Allah tuh? Apa kata Allah Pak Ridho? Kalau dia yang menyembah dan memuji diri sendiri? Halo? Anak-anak, anta-anta, apa artinya tuh? Pandai ngecat aja nih. Apa kata Allah tuh? Wa ni'buduni haja siratal mustaqim. Akulah menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Ya? Aqimis sholata li zikri. Si zikri itu yang sholat. Siapa zikri itu? Allah. Siapa yang sholat itu? Ah, itulah dia tuh. Dialah yang menyembah dan memuji akan dirinya sendiri. Atau bahasa halusnya, dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri itu. Tidak ada di siapa-siapa sih itu. Itu yang diyakinkan itu. Ini yang membuat Bapak Ibu goncang nanti di sana. Yang membuat tidak yakin, masa wak Tuhan? Kita bukan mengaku Tuhan. Inilah wujud nyatanya Tuhan. Wujud nyatanya tiada dia lah itu. Memangnya kalau bukan dia, adakah yang lain selain dia? Tidak ada Bapak Ibu. Kan sering usah antarkan contoh-contoh sama Bapak Ibu. Ya, ini kita cerita kacang lagi kacang. Cerita kacang lagi dia. Dalam toples ini ada kacang. Kacang apa nama Mal? Kacang tojin. Kalau lah di dalam botol plastik itu kacang tojin isinya, bisakah Bapak Ibu melihat permen di dalam botol nih? Bisa Bapak Ibu melihat permen? Tidak. Kenapa tak bisa melihat permen dalam botol itu? Karena kacang. Kalau kacang isinya, siapa yang terlihat di situ? Kacang yang terlihat. Udah paham itu? Udah tuh. Cerita kacang tadi itu. Maknanya, usah antarkan makna yang sebenarnya. Kalaulah memang Allah itu yang ahad, ini lihat ahad. Allah itu ahad, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, akan tetapi wujud Allah satu-satunya itu bikulli syai'in muhit. Nih, bikulli syai'in muhit. Wujudnya tunggal itu sudah meliputi seisi alam, apapun bentuk dan rupanya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Mulai daripada yang kasar sampai kepada yang halus. Dia yang meliputi akan segala sesuatu. Kalau hanya Allah cuma satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain pada Allah. Pertanyaan Ustaz, bisakah Bapak Ibu melihat yang lain selain Allah pada sesi alam ini? Tidak. Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat selain Allah pada sesi alam ini? Karena Allah yang Kalau Allah cuma yang ada Bapak Ibu, pertanyaannya untuk memantapkan hati Bapak Ibu, siapa di Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Allah. Iya. Apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Ya. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak ngaku Allah, Bapak Ibu tidak jadi Allah, kenapa bilang Allah? Apa maksudnya tuh Pak Erik? Memberitahukan kepada siapa? Istri. Maksudnya gimana nih? Jelas-jelas sedikit. Pertanyaan Ustaz, simak baik-baik. Kalaulah Allah saja yang ada, tidak ada yang lain selain Allah, lalu siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Allah. Benar tuh? Ya. Yakin? Diri Bapak Ibu Allah? Ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Allah, yakin? Pertanyaan Ustaz, apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Tidak. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Kalau Bapak Ibu tidak mengaku Allah dan tidak jadi Allah, lalu apa maksud kata-kata Bapak Ibu yang mengatakan Allah ini? Maksudnya, Pak Ridho. Itulah dia. Jadi kata-kata ini Allah, yakin Bapak Ibu ini Allah, untuk memberi paham,
bahwa Allah sajalah yang wujud, yang ada sejak mula adanya. Kita tidak pernah ada. Jadi kata-kata ini Allah bukan mengaku Allah, bukan jadi Allah. Tapi kata-kata ini Allah, yakin kita ini Allah. Untuk memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa Allah saja yang ada semata-mata. Adanya Allah itu nyata, sempurna, ori. Ini yang disebut namanya insan itu. Di situ saya katakan orang makrifat tak pernah ngaku-ngaku Allah. Tak pernah dia jadi Tuhan. Maka kalimat itu untuk menghantarkan pemahaman Allah saja yang ada, Bapak Ibu. Bukankah orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat? Orang makrifat itu duduknya pada maqam diam. Diam itu maksudnya dia sudah meyakini dan menyadari memang Allah saja yang ada. Tidak perlu lagi disebut. Tidak perlu lagi diuraikan. Apalagi ditunjuk-tunjuk Bapak Ibu. Tapi kenapa disebut, kenapa diuraikan? Supaya umat paham Allah saja yang ada, adanya Allah sempurna pada alam, sempurnanya pada alam, sempurna lagi sebutannya yang disebut namanya dengan insan. Maka insan itulah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Itu maksudnya itu. Insan kamil mukamil bukan diri Bapak Ibu. Insan kamil mukamil itu diri Allah yang sudah wujud dan nyata pada rupa insan. Itu yang sebenarnya. Maka itulah yang katakan namanya amal ma'rifat, itu amal daimun. Itulah yang dikatakan diri yang telah berkulima. Itu yang dikatakan akhir kalam. Itu syahadat yang sebenarnya. Jadi syahadat yang sebenarnya menyaksikan akan Allah itu sempurna pada diri, bukan melapaskan dua kalimat syahadat, tapi sudah menyaksikan orangnya, sudah melihat orangnya pada diri sendiri. Diri sendiri bukanlah diri sendiri. Akan tetapi diri inilah wujud nyatanya dirinya yang sebenar-benarnya. Kan sulit untuk menghantarkan paham. Tapi ambillah iktibar di balik kata-kata itu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, itulah nyatanya aku. Aku yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Tidak ada yang lain lagi situ Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya, kalau dah paham Bapak Ibu, tidak bisa lagi dijelaskan. Makanya orang paham sulit untuk menceritakan lagi. Orang sudah mengerti tentang Allah, tak bisa lagi menceritakannya. Kena dah terang dah semuanya. Udah keluh lidah ini dah. Jadi orang makrifat tak bisa menceritakan Tuhan Bapak Ibu. Saking pahamnya dia, tak bisa lagi bercerita itu. Udah terpana aku. Ya, tahu terpana? Nah, udah terdiam, dah tengangu aku dah. Udah semuanya dah ke laut semuanya dah. Ya, nah itulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dah sempurna pemahaman seperti itu, maka dikiaskan bahasanya. Kalau lawi ilah menjadi kapal, kan mungkin Bapak Ibu karam itu. Lawi ilah menjadi kapal, mungkin Bapak Ibu karam? Nah, tidak. Apa sebabnya Perik? Senjatanya di kapal lawi tadi. Artinya yang sebenarnya apa maksudnya itu Pak Ridho? Makna yang sebenarnya kalau lawi dan jadi kapal, insya Allah tidak akan karam nyawa. Makna yang sebenarnya apa itu kalau dibawakan kepada Allah? Kalau Bapak Ibu sudah yakin Allah saja yang wujud, ini yang wujudnya, insya Allah tidak akan karam Bapak Ibu dah. Ya, tidak akan karam. Tapi jangan merasa sudah berada pada level yang sudah itu hanya itu. Hanya itu wali itu. Karena ada keluar kalimat itu dia. Ya, jangan merasa sudah berada pada level aman. Jangan merasa sudah lepas daripada siksa api neraka. Jangan, hati-hati itu. Ini ingat bahasa Ustadz, orang marifat tidak pernah mengatakan dirinya marifat. Ketika dia mengatakan dirinya marifat, berarti dirinya nggak marifat lagi. Karena orang marifat tidak ada dirinya. Apa yang mau disebut lagi? Itu diam itu. Tidak ada bisa dikatakan lagi Bapak Ibu. Atau maksud yang sebenarnya itu. Ya, kalau kapal sudah, laut sudah jadi kapal, insya Allah tidak akan karam. Kalau Allah saja yang wujud dan yang nyata lagi, tidak ada yang lain lagi. Hanya Allah yang ada. Selamatlah tuh Bapak Ibu.
Itu sudah kembali maksudnya itu. Dah kembali itu dah. Sebelum datangnya ajal. Sudah kembali itu sebelum roh terlepas. Jadi kembalinya kita itu setelah kita menyadari. Rupanya kita tidak ada, yang adanya Allah. Sudah kembalilah itu Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah. Cukup sekali pada saat sudah mengenal bahwa diri Allah saja yang ada di situ. Atau duduk di makrifat. Kalau duduk di hakikat melihat Allah itu setiap hari. Kalau secara makrifat melihat Allah itu cukup sekali. Apa sebabnya cukup sekali? Asailah. Nah, aduh jo komat pilih alun jo abi gaji le dah. Gina. Kenapa melihat Allah itu cukup sekali gina? Apa sebabnya cukup sekali saja? Ia sudah menyadari Allah yang wujud pada diri. Apa sebabnya? Sebabnya itu yang dicari. Karena likuli syai'in bisababihi. Ya. Yang apa memangnya? Email. Bantu Mel. Bantu Bosos. Iya, ada nyata. Ada. Kan melihat Allah itu cukup sekali. Kenapa melihat Allah itu cukup sekali? Itu jawabannya. Kenapa melihat Allah itu cukup sekali? Pada saat Bapak Ibu sudah kenal Allah, pada saat itu diri Bapak Ibu mati, tidak ada lagi. Pada saat melihat Allah itu sudah mati di Bapak Ibu itu. Maka tidak ada melihat lagi. Tidak ada bahasa melihat lagi. Kalau masih melihat Allah, berarti ada dua wujud tuh. Ada yang melihat, ada yang dilihat. Kalau masih mengenal, ada dua wujud. Ada yang mengenal, ada pula yang dikenal. Padahal yang melihat dengan yang dilihat, yang mengenal dengan dikenal adalah satu. Kalau satu, tidak ada bahasa mengenal. Tidak ada bahasa melihat. Tidak ada lagi bahasa bertuhan. Kalau masih bertuhan, masih ada dua wujud. Kenapa ada dua wujud? Ada yang menuhankan, ada pula yang dituhankan. Padahal yang menuhankan dengan yang dituhankan satu. Berarti apa lagi kalimatnya itu? Diam. Apakah kata diam itu yang diam? Tidak. Kalau dia, yang mana yang diam tuh? Apakah kata diam itu yang diam? Tidak. Kalau tidak, mana yang katakan diam itu? Yang itu dikatakan diam. Diam dan paham. Apakah itu yang katakan diam itu? Diam dalam iman. Masalah diam saja tidak putus lah. Apalagi masalah itu. Itu maknanya apa? Yang diam tuh, lihat Ustaz nih Bapak Ibu. Itulah tuh. Lihat Ustaz nih. Bukan yo tuh. Nah ini lihat apa tuh maknanya itu? Bukan itu. Cukup ada sudah. Dah. Ya udahlah tuh. Aku pun pandai Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan anugerah kepahaman bahwa diri Bapak Ibu itu diri zat yang sebenar-benarnya, itu yang diri Allah itu. Jadi jangan mencari-cari juga Allah lagi, karena Allah yang dicari itu sudah nyata pada diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.